Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Alsandi. Saya berasal dari Lokal 6C, jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Saya berasal dari Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep akuntabilitas dalam Praktima Administrasi Negara. Menurut Gonau, administrasi negara seharusnya memfokuskan diri pada birokrasi pemerintah, sedangkan lembaga legislatif dan yudikatif jelas mempunyai kuantan administrasi. Fungsi dan tanggung jawab utamanya menetapkan pelaksanaan tujuan negara. Hasil paradigma 1 memperkuat pemikiran dikotomi politik administrasi yang berbeda dengan menghubungkan dengan dikotomi nilai fakta yang berhubungan, sehingga segala sesuatu yang diteliti dengan cermat oleh para ahli administrasi negara dalam lembaga eksekutif atau memberi warna dan legitimasi keilmian dan kefaktualan administrasi negara. Sedangkan studi pembuatan kebijakan publik menjadi kajian para ahli ilmu politik. Paradigma 2, prinsip-prinsip administrasi negara. Diawali dengan terbitnya Principle of Public Administration. Pada fase ini, administrasi diwarnai oleh berbagai macam kontribusi dari bidang-bidang lain seperti industri dan manajemen. Berbagai bidang inilah yang membawa dampak yang besar pada timbulnya prinsip-prinsip administrasi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fokus kajian administrasi publik, sedangkan lokus dari paradigma ini kurang ditekankan karena esensi prinsip-prinsip tersebut, di mana dalam kenyataannya bahwa prinsip itu bisa terjadi pada semua tatanan, lingkungan, misi, atau kerangka institusi, ataupun kebudayaan. Dengan demikian, administrasi bisa hidup dimanapun asalkan prinsip-prinsip tersebut terpenuhi. Prinsip-prinsip administrasi negara memang ada dan tetap berlaku, yaitu dengan batasan prinsip-prinsip bekerja dalam suasana administrasi manapun, tanpa memandang budaya, fungsi, lingkungan, misi, ataupun kerangka institusional, serta tanpa pengecualian. Berikutnya, paradigma berikutnya, administrasi negara sebagai ilmu politik. Menjelaskan makna publik dari public administration. Apa yang seharusnya dilakukan oleh administrator publik, terutama dalam decision making. Kritik Simon ini kemudian menghidupkan kembali perdebatan dikotomi administrasi negara. Kesimpulannya, secara singkat dapat dipahami bahwa fase paradigma ini menerapkan suatu usaha untuk menetapkan kembali hubungan konseptual antara administrasi saat itu. Karena hal itulah administrasi pulang kembali menemui induk ilmunya, yaitu ilmu politik. Akibatnya terjadilah perubahan dan pembaruan lokusnya, yakni birokrasi pemerintah akan tetap, tetapi konsekuensinya dari usaha ini adalah seharusnya untuk merumuskan bidang ini dalam hubungan dengan fokus kalian yang esensial. Dengan adanya berbagai kritik konseptual, maka administrasi negara melompat ke belakang dengan merta ke dalam induk disiplin ilmu politik. Berikutnya, administrasi sebagai administrasi. Ini menunjukkan isi dan fokus pembicaraan sebagai suatu paradigma. Pada fase ini, ilmu administrasi negara hanya menekankan pada fokus, tetapi tidak pada lokusnya. Ia menawarkan teknik-teknik yang memerlukan keahlian dan spesialisasi. Pengembangan paradigma keempat ini bukunya tanpa hambatan. Banyak persoalan yang harus dijawab, seperti misal adalah, apakah jika fokus tunggal telah dipilih oleh administrasi negara, yaitu ilmu administrasi, apakah ini berhak bicara tentang publik dalam administrasi tersebut, dan banyak persoalan lainnya. Oleh karena itu, satu keanggotaannya kelas 2 dalam Departemen Politik, maka beberapa ahli administrasi negara mulai mencari alternatif. Istilah ilmu administrasi di sini digunakan sebagai penangkapan semua perasa bagi kajian di dalam teori organisasi dan ilmu administrasi negara. Baiklah, sekianlah
penjelasan dari saya tentang konsep akuntabilitas dalam paradigma bisnis negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.